Silvi. Ibu Silvi sudah di birokrasi 38 tahun. Dan Ibu Silvi sudah merasakan kepemimpinan dari beberapa gubernur sebelumnya. Ibu Silvi pernah di beberapa posisi. Yang saya ingin tanyakan, yang kami Anies Sandi ingin tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki? Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk 5 tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Waktu masih ada, cukup. Semua pendukung harap tenang. Sekali lagi harap tenang semua pendukung. Baik, selanjutnya kami persilakan Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mas Sandi. Hampir saja kita berbahasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kita tahu betul bahwa beda dulu dengan sekarang. Ketika sebelum Undang-Undang ASN 2014 memang itu kita memakai Undang-Undang tentang kepegawaian. Sekarang ASN. Artinya bahwa tetap ada hal yang tetap kita lakukan, yaitu bagaimana reformasi birokrasi ini. Yang pertama adalah bagaimana ramping struktur kaya fungsi. Dan kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. 71.779 pegawai negeri sipil dengan 68.649. Mudah-mudahan saya tidak salah, itu PPSU atau PHL-nya. Ini memang memerlukan satu reformasi birokrasi di mana fit and proper test, computer assisted test itu diperlukan sekali. Tetapi jangan dengan sudah rapihnya kita sudah punya yang namanya talented tools management, kita punya semuanya, tetapi kemudian ada diskresi kembali gubernur bahwa ini diperlukan. Orang yang sudah sekolah, saya yakin Pak Anies mengerti betul bahwa sistem pendidikan ini dipersiapkan apabila seorang menjadi dokter, dipersiapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau pengetahuannya tentang dokter. Bukan kemudian jadi camat. Bukan kemudian akhirnya seorang yang memang dari IPDN jelas dia tentang kepamongan, kemudian dia mengurus masalah tata air. Di sini yang perlu kita benahi, di sini perlunya penyempurnaan. Dan mari, saya kira kita perlu fit and proper test dan juga yang sangat baik. Waktu habis. Ini saatnya Paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Silvi dengan penjelasannya tadi. Meskipun sebenarnya bisa lebih tajam lagi dalam menunjukkan di mana yang baik, di mana yang kurang dan perlu perbaikan. Tapi saya melihat juga perhatian pada keadilan tidak menjadi prioritas utama. Salah satu problem yang kita saksikan sekarang, misalnya kita menemukan bahwa kepala sekolah dengan pegawai TU misalnya, tunjangan TKD-nya, tunjangan kinerja mereka itu berbeda sekali. TU bisa jadi lebih tinggi justru dari kepala sekolah. Kenapa? Di sini menjadi penting, jadi perhatian. Kualitas manusia harus jadi prioritas. Tunjangan kinerja bukan saja untuk birokrasi yang 70.000 itu, tapi jangan lupa yang 85.000 guru di sekolah umum, yang 31.000 guru di madrasah. Mereka memerlukan tunjangan yang tidak kurang. Apalagi kalau kita lihat PPSU mendapatkan perhatian baik, kita senang dapat gaji di atas 3 juta, tapi masuk guru PAUD gaji mereka 200.000, 300.000. Kita akan naikkan 3-4 kali lipat gaji PAUD untuk guru-guru di Jakarta ini. Menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan untuk birokrasinya sendiri, tapi untuk pelayanan publik di hal prioritas. Apa hal prioritas itu? Peningkatan kualitas manusia di Jakarta. Terima kasih.
Paslon 1 punya waktu yang sama 1 menit 30 detik untuk menanggapi Paslon 3, dimulai dari sekarang silakan. Terima kasih. Saya melihat memang taktiknya baik sekali, bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 begitu. Tetapi begini, kita sepakat bahwa memang reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Dan cara-caranya itu banyak. Tetapi yang jelas, bagi kami, membangun birokrasi itu harus menggunakan hati juga. Ingat, birokrasi, sistem, itu intinya adalah manusia. Manusia terdiri dari pikiran dan hati. Dan dengan itu, mereka bisa bekerja dengan baik, optimal, dan melayani publik dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek kedua, rule of law. Dalam membangun good governance, atau istilahnya silakan mau open government dan lain sebagainya, tetapi intinya, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, itu harus menjunjung tinggi, ataupun benar-benar memahami rule of law, supremasi hukum. Mengapa? Karena kita ingin menjadikan birokrasi kita bersih dan transparan. Nah, kalau tadi dikatakan diskresi atas azas kerelaan, kemudian menabrak undang-undang, saya pikir ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kalau hanya katakan itikat baik, kemudian kita melanggar undang-undang yang sudah ditentukan sebelumnya, maka kita sebenarnya menyimpan bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu, dan ini tidak baik untuk generasi berikutnya. Pendukung 1, paslon 1 mohon tenang. Kita sudah menyimak bagaimana saling bertanya antar paslon dan masih akan dilanjutkan dalam format serupa dalam segmen berikutnya. Jadi tetap